Halo, balik lagi bersama Sesep NFT. Seperti yang dulur lihat, saya sedang mainin game Sunflower Land. Cuman di video ini saya tidak akan membahas cara mainnya. Mungkin next video. Mungkin kalau memang banyak yang minta di kolom komentar. Jadi kalau dulur nanti setelah nonton video ini tertarik, monggo komentar ya, kasih like juga. Oke. Di video kali ini lebih tepatnya saya akan membahas ke depan atau sebenarnya potensi dari Sunflower Land itu seperti apa. Akan saya bahas di sini karena itu penting. Sebelum kita bahas gamenya, akan lebih bagus kita bahas potensinya dulu, terutama untuk game-game yang sudah cukup lama. Salah satunya yaitu Sunflower Land. Jadi kita akan bahas ke belakang dulu, beberapa tahun ke belakang perjalanan dari Sunflower Land, lalu nanti akan masuk ke tahun 2025. Jika dulur mungkin salah satu penonton lama, monggo di kolom komentar, saya penonton lama. Game ini sudah ada tahun 2021 akhir, mungkin sekitar Desemberan. Tapi saya waktu itu buatnya ya awal-awal Januari 2022. Game ini pada saat itu cukup ramai, mendapatkan banyak perhatian, sampai-sampai menjadi salah satu penyebab jaringan Polygon mengalami kemacetan. Biaya gasnya cukup tinggi pada saat itu. Bisa dibilang Sunflower Land seangkatan dengan game Crazy Divine Heroes yang pada saat itu cukup bagus percuanannya. Sampai-sampai banyak tuyul sehingga banyak juga perubahan yang terjadi. Pucuannya gimana? Jangan ditanya, ini beda video. Kita akan coba cek untuk chartnya ya. Di sini kan masih ada historinya. Karena dulu harganya memang naik lur. Nah awal-awal ya, akhir November tuh tokennya rilis turun, habis itu naik. Pertengahan akhir Desember mendapatkan banyak perhatian dan harganya naik dari 0,1 sampai ke 5-6 USD-an. Ya anggaplah 5 USD. Lalu turun parah karena memang melakukan perbaikan. Nah, dari Sunflower Farmer lalu berubah menjadi Sunflower Land. Di video ketiga saya bahas update terbaru dari Sunflower Farmer. Jadi memang pada saat itu tidak bertahan lama lalu berubah menjadi Sunflower Land. Dari Sunflower Land ini banyak sekali perubahan. Yang awalnya cuma nanem terus farming, dapat token lalu dijual karena harganya tinggi, otomatis cuannya besar-besar dulu. Lalu berubah menjadi Sunflower Land. Kalau dulur masih main 2023 pertengahan, tampilannya masih nggak jauh beda pada saat itu ya. Dan cuannya juga nggak jauh beda, cuman perbedaannya dulur bisa crafting dengan banyak jenis NFT. Jadi permainannya bukan hanya token aja, tapi NFT-nya juga banyak. Salah satu NFT yang mahal pada saat itu yaitu Scarecrow. Harganya sempat menyentuh 0,6 ETH per satu NFT. 0,6 ya. Dan ya kemarin-kemarin sempat turun jauh banget. Yang sekarang harganya di antara sekitar 0,1 sampai 0,2 ETH. Tapi ditambah karena Ethereum turun jauh, ya secara nilai USD termasuk murah. Tapi secara nilai ETH sebenarnya masih nggak jauh beda. Bisa dibilang perubahan dari Sunflower Farmer ke Sunflower Land merupakan perubahan yang cukup bagus. Karena pemain harus aktif, ditambah sistem crafting membuat permainan lebih menarik. Ini adalah chart atau harga dari token SFL atau Sunflower Land. Awal rilis 0,11 dan terus turun sampai ke inti bumi. Di titik ini saya sudah jarang main. Di tahun 2023 awal sudah saya tinggalkan. Makanya kalau di video saya terakhir buat ya tahun 2022 ya, pertengahan 2022. Waktu itu event Mars ya. Dan pada saat itu sistem ayam diberlakukan, ternak ayam dapat telur. Mereka yang main dulu pasti inget ya, waktu awal-awal ternak ayam diberlakukan. Pada saat itu juga masih muda, terutama dapat telurnya. Setelah itu saya sudah lama nggak main. Tahun 2022 udah jarang main dan saya juga tidak update videonya lagi.
2023 saya juga sudah tidak main. 2023, 2024 saya tidak main. Kenapa? Karena saya sudah paham game Sunflower Land tidak akan kemana-mana. Pemainnya tidak banyak, game NFT terus berkembang, developer sendiri juga tidak memiliki dana untuk melakukan pemasaran atau yang lain-lain. Intinya, saya melihat Sunflower Land pada saat itu akan jalan di tempat, nggak akan jauh. Ingat ya, ini pada saat itu, tahun 2023, 2024. Ya walaupun memang banyak perkembangan, saya tidak terlalu tertarik. Kenapa? Ya karena developer sendiri pada saat itu juga nggak peduli sama konten kreator. Udah ngurusin gamenya sendiri, marketing nggak ada, konten kreator nggak diperhatiin. Ya ngapain gitu loh. Jadi saya coba fokus ke game yang lain yang memang baru-baru aja. Makanya pada saat itu ya yang rame kayak Wemix, XPLA masih aktif, Pomerium, banyak ya game-game yang lebih worth it pada saat itu daripada Sunflower Land bagi saya. Jadi nggak perlu debat di kolom komentar ya, itu menurut saya. Tapi walaupun begitu, banyak juga teman-teman saya yang masih mainin gamenya. Ya monggo, itu kan kembali ke masing-masing. Lalu April 2024 sempat naik, saya nggak mengikuti perkembangannya, kenapa naik, lalu ya akhirnya turun lagi. Cukup wajar turun karena sekali lagi masa depannya masih perlu dipertanyakan lur. Listing exchange nggak ada, marketing juga ya ada, sudah ada saat itu tapi kan tidak memberikan dampak yang bagus. Lalu kita persingkat, ternyata di awal 2025 ada info Sunflower Land masuk ekosistem Ronin. Saya tidak kaget kalau banyak game yang masuk di ekosistem Ronin karena memang Ronin di 2024 mereka sudah membuat rencana untuk membuat jaringan seperti Immutable ZKVM. Jadi lebih ke Immutable Ronin atau bagaimana gitu. Saya agak lupa ya namanya. Tapi intinya Ronin sudah punya rencana ke sana. Yang otomatis akan ada banyak game yang masuk Ronin. Nah dari sini Sunflower Land mendapatkan titik balik perubahan setelah masuk Ronin. Ingat ya, ini pendapat saya dari apa yang saya tangkap perkembangan baik game NFT, game-game lain, perkembangan Ronin, dan seluruh ekosistem game NFT. Walaupun itu juga masih ada campur tangan opini ya, tidak semuanya objektif. Jadi masih ada sisi subjektifnya. Yang lebih tahu sebenarnya ya mereka yang memang aktif dari dulu banget, 2021 sampai kemarin 2024, dan mau masuk Ronin. Mereka pasti tahu setiap perkembangan Sunflower Land. Tapi secara gambaran bagi saya pribadi seperti itu. Makanya saya nggak main dan sekarang masuk Ronin. Makanya saya coba bahas di video kali ini sebenarnya kedepannya dari Sunflower Land itu bagaimana dan apakah memang layak untuk dimainkan. Saya melihat ada beberapa poin penting yang ingin disampaikan tim terkait kedepannya dari Sunflower Land. Info ini juga di-share langsung pada pertengahan Februari 2025. Sunflower Land akan membuat token baru yang bernama Flower ERC20 Launch. Ini bukan di jaringan ETH ya, waktu saya cari tahu di jaringan Base. Ini mirip-mirip seperti token Champ kalau dulur melihat ya. Token Champ sendiri kan masuk di jaringan Base dan sekarang ya wassalam. Di jaringan Base ini memang terkenal cukup murah. Saya juga nggak kaget kalau Sunflower Land memilih Base daripada tetap di Matic. Di samping biaya gasnya murah, di sana banyak whale atau ikan paus ya. Sehingga diharapkan bisa menarik banyak perhatian. Ditambah juga Base ada virtual. Nah kalau dulur paham virtual, ini salah satu proyek yang juga fokus pada EA salah satunya. Ini juga menjadi salah satu kemungkinan ya, meskipun ini belum jelas juga. Kemungkinan nanti Sunflower Land kalau memang mendapatkan banyak perhatian di jaringan Base, bisa jadi akan masuk ke virtual. Jadi seperti melakukan kerjasama gitu lor. Maksudnya bagaimana Bu? Ya nanti tunggu aja ke depannya kalau memang sekali lagi ya, kalau memang Sunflower Land nantinya mendapatkan banyak perhatian. Saya juga cukup apresiasi dengan tim Sunflower Land kenapa kok mereka memilih jaringan Base. Karena secara potensi ya cukup bagus ketimbang
jaringan Polygon. Untuk yang Pet NFT, Engage Quest, Telegram Community, Multi-chain Gaming, nah ini kurang terlalu penting ya. Intinya memang memilih di jaringan base itu menjadi poin yang utama. Untuk yang multi-chain ya sebenarnya cuman menarik banyak player aja. Seperti Ronin, itu kan termasuk ya, Ronin, Base, nggak tahu kedepannya itu jaringan apa, tapi intinya dua jaringan itu sudah menjadi bukti kalau memang tim memiliki pandangan kedepannya, baik dari Ronin ataupun dari Base untuk menunjang atau membantu Sunflower Land diterima oleh pemain Web3. Atau istilahnya mereka itu sudah ada rencana untuk agar gamenya ini dimainkan oleh banyak orang. Ya bisa jadi mungkin bagaimana caranya seperti Pixel, intinya seperti itu. Sekarang kita coba untuk bahas Flower Token. Kenapa ini juga penting untuk saya bahas? Termasuk nanti kita bisa melihat gamenya itu nanti bagaimana. Flower Token sendiri tadi sudah saya bahas adalah token baru. Nah, kalau kita melihat secara rinci di white papernya, di sini sudah dijelaskan sebenarnya ya. Bahkan 1 bulan lalu. Ya pada saat Februari, pada saat pengumuman itu dibuat oleh tim, mereka juga memperbarui di white papernya. Di sini dulur bisa melihat beberapa rencana ke depannya. Di samping multi-chain, nantinya tim juga akan memperbesar ekosistem Sunflower Land. Ya sebenarnya mirip-mirip seperti Pixel lah. Pixel kerjasama dengan game lain nanti masuk di game Pixel. Bisa dimainkan di sana, mungkin ada mini game. Mirip-mirip seperti Sunflower Land juga nanti akan ada multiple game di Sunflower Land ekosistem. Yang kemungkinannya nanti akan ada banyak kolaborasi dengan game-game lain. Lalu yang terpenting lagi yaitu token SFL sekarang nantinya akan di swap 1:1 dengan token Flower. Jadi nanti dulur kalau hold SFL sekarang akan dimigrasi 1:1 dengan token Flower. Misal dulur hold 100 token Sunflower Land, maka akan jadi 100 Flower token. Lalu untuk yang multi-chain game, di sini ada lur infonya ya. Untuk awal-awal kan base blockchain. Nanti kedepannya akan ada Ronin. Ronin sudah masuk. Arbitrum, Ton, Solana. Ini udah bagus banget lur. 4 jaringan ini, Solana, Base, Arbitrum, dan Ronin, merupakan jaringan yang memang banyak developer game itu lirik lur. Emang gamenya apa aja bu? Ya sebenarnya kalau dulur aktif paham kayak Solana itu Honeyland, lalu Arbitrum itu Pirate Nation. Jaringan proof of play-nya Pirate Nation itu menggunakan teknologi Arbitrum. Saya dulu pernah bahas ya. Mungkin dulur juga ada pertanyaan. Untuk token kan nanti pindah, nggak akan di Polygon lagi. Terus NFT gimana? Untuk NFT, kabar baiknya masih di Polygon. Selama Polygon masih support atau jaringannya bagus, NFT-nya masih ada di Polygon. Ini kabar baiknya. Jadi yang pindah itu nanti token Flower. Dari info yang saya baca seperti itu. Termasuk yang menarik dan tidak ada di SFL, kemungkinan setelah Flower token rilis, listing di banyak exchange. Ini masih kemungkinan ya kalau yang saya lihat di sini. Jadi kalau dulur lihat Sunflower Land token SFL itu nggak listing di checks manapun, kemungkinan Flower token akan listing di banyak exchange. Untuk supply-nya sendiri ada informasi. Flower token akan memiliki supply 150 juta. Kalau SFL 100 juta, kalau Flower token 150 juta. 50% lebih banyak daripada SFL token. Tapi ingat, mungkin saja ini nanti akan ada perubahan, siapa yang tahu. Tapi untuk sekarang dari white paper yang saya baca 150 juta token. 5%-nya nanti akan digunakan untuk pemasaran dan juga listing exchange, partnership dan lain-lain. 95%-nya untuk komunitas. Maka 150 juta ini juga sudah ada sirkulasi supply dari SFL. Anggap saja sirkulasi token yang sudah beredar di market 100 juta. Kita anggap seperti itu. Walaupun ya bisa jadi cuma 70 atau 80 juta. Dan kalau lihat dari kondisi chart token SFL, menurut saya ini sudah ada di area pembelian ya. Jadi kalau misal nih dulur mau beli token SFL untuk persiapan migrasi 1:1 ke token Flower nanti,
Harga 0,115 ini sudah cukup normal berdasarkan chart ya. Sudah masuk area support. Beli di area ini boleh. Kalau dulur pakai manajemen trading, misal punya $10, $5 dibelikan di harga sekarang, $5 lagi dibelikan harga di bawahnya misal 0,085 apabila support ini tembus atau jebol. Bahasanya seperti itu lur. Disclaimer, ini bukan saran finansial. Dulur kalau mau beli monggo. Saya bahas ini ya mungkin nanti dulur ada yang tanya. Biar nggak numpuk di DM, saya juga kadang telat ngecek di Discord gitu ya. Dulur bisa cek video ini, sudah saya jelaskan. Area support ya di sini. Tapi dulur juga harus ingat BTC ini juga masih abu-abu di posisi yang sekarang. Berharapnya akan ada pembalikan arah beberapa hari ke depan ya, untuk April terutama. Kalau nggak ada, ini bisa turun lebih dalam. Dan ini juga bisa berdampak buruk terutama untuk token SFL dan akan koreksi ke area 0,085. Dulur harus paham resikonya gimana. Kalau niat mau beli persiapan nanti monggo, kalau nggak niat beli juga monggo. Lalu untuk migrasinya sendiri ada dua cara. Kalau dulur punya token game atau token di dalam game, ya otomatis migrasinya akan dilakukan secara otomatis oleh sistem. Dulur tinggal tunggu akan dimigrasi oleh sistem dan nanti dulur bisa withdraw kalau withdrawnya sudah dibuka. Yang kedua, dulur bisa simpen token SFL di wallet, nanti akan migrasi secara manual. Sebelum saya tutup, kesimpulannya karena video ini cukup panjang, game Sunflower Land di era setelah masuk Ronin banyak perubahan dan hal-hal yang dulur harus perhatikan, terutama token flower, kegunaan token flower kedepannya dari game Sunflower Land. Apakah worth it dimainkan? Itu kembali ke masing-masing. Saya juga mulai main beberapa hari lalu untuk ngecek mainnya bagaimana. Dan kalau memang dulur tertarik dibuatkan videonya tutorial dari awal banget dari nol, bisa di kolom komentar ya, request. Tapi kalau saya bandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, bahkan 2024, Sunflower Land di era 2025 ini cukup bagus dan dulur bisa masukin list sebagai salah satu game yang layak untuk dimainkan. Tapi bagi saya pribadi, kelayakan ini akan bagus setidaknya awal tahun 2025 sampai akhir tahun 2025. Sisanya melihat perkembangan nanti, termasuk juga respon market terhadap game Sunflower Land. Maksudnya ya dulur bisa mainin dari sekarang, lalu juga fokus untuk ngembangin tanahnya sambil melihat Sunflower Land ke depan. Kalau nantinya sampai akhir tahun 2025 ternyata sudah tidak menguntungkan, mungkin ya dulur bisa tinggal. Jadi kalau saya simpulkan sedikit lagi, ya kalau main itu sekarang, intinya gitu. Kalau nanti ya bisa jadi ketinggalan, mungkin sudah rame, mainnya udah agak susah. Karena sekarang pun lebih susah daripada yang dulu. Dan ini juga bagus biar nggak banyak bot. Sisanya dulur simpulkan berdasarkan pemahaman masing-masing, keyakinan masing-masing. Saya kasih informasi ini biar dulur mainin game ini juga paham dari perjalanan awal sampai sekarang. Jadi dulur juga nggak buta kalau main. Oh memang dulu kayak gini ya. Gitu lur. Kalau masih bingung monggo di kolom komentar. Jangan lupa untuk request atau mungkin tanya-tanya monggo di kolom komentar. Punten banget mungkin ada sepuh-sepuh yang masih main dari dulu sampai sekarang. Kalau mau menambahkan di kolom komentar. Sekian, matur nuwun lur.